Saya meyakini mereka tidak bersalah. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini. Jadi ada orang live streaming yang saya intip-intip, termasuk namanya Bogang ya. Kemarin itu kalau nggak salah itu perempuan namanya Bogang. Kalau selama ini kasus Vina itu dari 2016. Kemudian katanya 2016 Widya kemana aja, kita menyaksikan itu, tapi tak spiral sekarang. Jadi kalau Anda ya Bogang mau tanya, selama 8 tahun kasus Vina, Widya baru muncul. Sekarang gini, 8 tahun kasus Vina itu Putri kemana aja. Sedangkan kasus suaminya aja di 2018 lalu aja nggak tuntas. DPO-nya masih 6 orang lagi ya untuk Bogang ini ya yang kemarin menjelek-jelekkan saya di yang namanya live streamingnya. Dan kalau Anda bilang 8 tahun Widya kemana aja, kami menyaksikan itu ya 2016 lalu. Kita tak spiral sekarang. Maka ada yang namanya kata-kata dari Bapak Tony ya, kalau saja 2016 lalu kita TikToknya udah spiral sekarang ya, itu nggak mungkin 7 tersangka itu masuk penjara sampai sekarang, mendekam selama 8 tahun. Jadi inilah ya untuk Bogang ya khususnya, Bu Bogang ya, Bu Bogang akunnya namanya ya, di kemarin dia live-nya bersama siapa itu ya, Boncil 3 kalau nggak salah. Nah kalau kamu bertanya Widya kemana aja selama 8 tahun katanya ya kan, kita belum spiral sekarang, kita udah iniin dulu ya. Nah sekarang gini, kamu kalau mau tanya, tanyalah Pak Deddy Mulyadi kemana aja 8 tahun, Mbak Putri kemana aja selama 8 tahun, ya kan? Seperti itu. Kalau kamu hanya nanya saya, nggak cukup, tanyain orang-orang ini, ya. Kalau bukan mulut Widya yang sentil tentang kasus ini dimulai dari Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, nggak mungkin spiral ini, ya kan? Cobalah, ya, seorang ibu Bogang. Kalau ya Anda mengetahui itu bisa berbicara. Ada pula yang komen ya bilang, Bu Widya kamu cuman keluar-keluar doang tanpa bukti. Itu ada semua buktinya ya. Saya akan ambil semua bukti itu ya. Terutama saya menuntut orang-orang ini di belakang saya ini, orang banyak ya, menuntut untuk mengambil yang namanya CCTV. Itu utama. Kunci yang paling kuat bagi saya adalah CCTV itu juga. Kemudian siapapun yang berdekatan dengan Ibtu Rudiana kala 2016 lalu akan saya angkat. Ya termasuk dulu ya, kalau sekarang Teddy Minahasa nggak tahu bebas apa belum ya. Teddy Minahasa ditangkap di Sumatera Barat ya kala itu karena narkoba juga. Jadi inilah bro, kalau pertanyaan-pertanyaan orang yang ecek-ecek yang lap itu ya, yang masalah Widya so hebat dan segala macam, itu no problem, itu suka-suka hati dia. Tapi harus diketahui ya oleh Ibu Bogang. Kenapa? Bu Bogang asal tahu kalau 8 tahun ya kasus Vina itu belum tuntas. Sekarang kita balikin. Kasus yang 6 tahun berlalu aja, kasus suaminya yang namanya Putri Maya Rumanti itu belum terbuka. Belum kedapatan ya pelakunya siapa. Itu aja, nggak usah yang jauh-jauh ke 8 tahun. Yang 6 tahun lalu aja kasus suaminya Putri aja itu belum selesai. Ya belum selesai, DPO-nya masih 6 orang. Kenapa dia ingin menciptakan pelaku? Artinya ingin merekayasa seorang pelaku, yaitu kuli bangunan, seorang Peggy Setiawan yang dicarikan Peggy Perong. Peggy Perong, ya Dani dan Andika, Aep, Linda, Mel itu masih tugas karena ingin menyelamatkan yang namanya 7 yang masih menjalani hukuman bahkan seumur hidup. Udah 8 tahun belum pernah tengok yang namanya udara segar di luar. Jadi itu. Ini soal kemanusiaan. Kalau saja 2016 lalu kita bisa viral kayak begini, nggak bakal penjara Bu Bogang itu yang 7 itu. Masih ada lagi tugas saya ya untuk menyelamatkan yang namanya 7
terpidana, bahkan menjalani yang namanya hukuman seumur hidup. Jadi asal tahu, jangan asal nyeplos, jangan asal ini. Seharusnya Anda itu yang mendukung saya. Ya, saya akan iniin. Bukti saya suatu saat kalian akan mengagetkan. Bukti dari saya nanti suatu saat kalian akan kaget. Ini lagi dalam proses. Saya ambil semua. Ya, ini dalam proses. Jadi saya tuh kalau ada pertanyaan kalian, Widya 8 tahun lalu ya khususnya Bogang itu dia kemana aja katanya. Kan sudah dijelas, berarti dia nggak pernah nyimak kita selama live streaming di TikTok ini ya. Kita di sini sudah bilang, berikut pengacara kita ya. Sudah menjelaskan kalau saja kita dulu gampang viral saat sampai sekarang ini, nggak mungkin yang 7 orang itu terpidana ya. Di situ kita dulu ya belum sehebat sekarang ya namanya TikTok. Saya dulu juga masih fokus untuk membubarkan yang namanya organisasi, 2 organisasi yang mengganggu keamanan kenyamanan yang ada di Indonesia. Itulah saya yang menghalangi yang namanya kedua organisasi itu, apalagi teriak-teriak di dalam TikTok ini. Sayalah orangnya bersama 30 anggota ya. Cuma 30 anggota saya yang mengklaim baik di Snack Video maupun yang di TikTok. Organisasi itu adalah organisasi teroris. Itu pada waktu itu. Nah, jadi saya itu penggiat media dari 2016 lalu. Khususnya saya bisa membubarkan yang namanya kedua organisasi yaitu HTI dan EPI. Sayalah peran utamanya yang ada di TikTok ini. Jadi khususnya untuk Bogang ya. Nggak bisa suara pun tentang Jijik Imam Jumbo itu nggak bisa digunakan loh. Yang namanya di TikTok. Saya klaim dia adalah teroris. Ya, itu aja. Karena apa? Dia pengajakan menghancurkan negara kita sendiri. Ya kan, kepung istana lah, apalah itu dulu. Ya kalian harus menyimak itu. Saya menggunakan jaket hitam dulu ya, selalu menggunakan jaket kulit hitam tampil di media sosial itu. Ya, selalu saya jogetin, pakai topi, pakai jaket hitam, itu saya. Dulunya akun saya Anissa07. Jadi Anda ya khususnya Bogang dan kawan-kawannya, ada pula di Room Army ya, saya dengar itu ya. Widya 8 tahun kemana saja. Widya sudah sentil itu tapi tak sepiral ini. Cuman kita dulu lagi fokus berperang dengan yang namanya 2 organisasi yang ingin menghancurkan negara kita ini ya dengan berbalut agama, berlindung di ketiak agama. Itulah bro, ya itulah saya lah orang peran utama yang ada di TikTok ini untuk membebaskan agar tidak berseliweran di yang namanya TikTok kedua organisasi itu. Ya, asal kalian paham, saya lah bersama teman-teman saya. Salah satu orang yang admin saya yang amanah itu adalah Yusan yang ada di Kalimantan itu. Itulah admin saya. Ya, jadi Yusan terus kemudian Budi suaminya itu orang yang paling membantu saya dalam kasus membubarkan yang namanya 2016 lalu organisasi HTI dan EPI. Itulah. Saya tidak diupah apapun dalam malah kami mengeluarkan uang ya, banyak saya mengeluarkan uang ya, membelikan orang handphone dan segala macam kala itu ya 2016 ya. Jadi di situ kalian harus simak, saya lah yang berjuang mati-matian yang namanya di TikTok ini ya, tidak dikasih penghargaan apapun, tidak dikasih uang apapun, bahkan kami mengeluarkan kocek sendiri untuk membubarkan yang namanya klaim namanya kedua organisasi itu yang ingin menghancurkan negara kita bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itulah saya. Jadi kalian harus tahu ya, dari 2016 itu sayanya peranannya aktif sekali yang namanya di TikTok ini. Ya, kalau Anda bertanya, Widya 8 tahun lalu kemana aja? Jadi disimak di sini. Putri 8 tahun lalu kemana? Deddy Mulyadi juga belum kayak sekarang ya kan. Jadi disitulah saya peranan 2016 lalu itu membubarkan yang namanya kedua organisasi yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila ya. Jadi di situ aja bro ya. Anda peranannya apa? Saya tidak diberi upah sepeser pun loh
oleh negara Republik Indonesia ini.